Hak untuk hidup dalam Peraturan Perundang-undang Nasional. Tutorial mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Topik ke-6 dari 30 topik. Disediakan oleh Global Tutorial, sebuah channel untuk masyarakat umum termasuk para mahasiswa. Hak untuk hidup dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional Khusus, menurut Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan mengenai hak untuk hidup di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Tetapi yang mendasari peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, melalui beberapa kali perubahan UUD 1945 merumuskan hak untuk hidup sebagai berikut. A. Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. B. Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. C. Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. D. Pasal 28I ayat 1 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang terdapat di UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM. Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak untuk hidup diatur dalam beberapa pasal. A. Pasal 4 menyatakan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. B. Pasal 9 menyatakan, 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. 3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. C. Pasal 53 ayat 1 menyatakan, setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Hak untuk hidup dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional Umum, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam peraturan perundang-undangan yang lain hak untuk hidup juga mendapatkan jaminan seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara tegas melarang melakukan pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan pelaku yang melakukan pelanggaran ini diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Walaupun KUHP sebagai dasar hukum pidana ada lebih dulu dari pasal-pasal tentang hak untuk hidup yang berada di UUD 1945, tetapi dalam membaca ketentuan KUHP haruslah dijiwai dengan ketentuan yang ada dalam pasal-pasal di UUD 1945. Tindak pidana pembunuhan dirumuskan dalam KUHP antara lain dalam pasal 338. Menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun,
Pasal 339 KUHP menyebutkan mengenai pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum. Yang perbuatan itu dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, maka ancaman hukuman adalah penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Pasal 340 KUHP terdapat 3 pilihan hukuman yang dapat dikenakan terdapat pelaku pembunuhan berencana, yaitu, di samping 2 pilihan di atas, hukuman seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun, pilihan hukuman lain adalah hukuman mati. Pasal 341 dan 342 KUHP adalah mengenai pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya pada saat lahir atau beberapa lama sesudah anaknya lahir dengan alasan tertentu. Pada pasal 341 yang pembunuhan dilakukan tanpa rencana lebih dahulu, ancaman hukumannya adalah penjara selama-lamanya 7 tahun. Pada pasal 342, apabila adanya rencana, ancaman hukumannya adalah selama-lamanya 9 tahun. Pemberatan hukuman bagi mereka yang turut campur dalam kejahatan yang tertera dalam pasal 341 dan 342 KUHP. Pada pasal 343 yang ancaman hukumannya sama dengan yang tertera dalam pasal 338 dan 340 KUHP. Pasal 344 memberikan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun bagi siapa saja yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri dengan sungguh-sungguh. Pada pasal 345 KUHP bagi mereka yang menghasut orang lain untuk melakukan bunuh diri, jika orang yang dihasut benar-benar melakukan bunuh diri, maka orang tersebut diancam hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan. Pasal 346 sampai dengan pasal 350 memberikan rumusan larangan dilakukannya pengguguran kandungan, aborsi, atau mematikan kandungan, baik dilakukan oleh perempuan yang mengandung ataupun dengan bantuan orang lain. Bagi mereka yang melakukan sendiri diancam dengan hukuman penjara 4 tahun, sedangkan bagi yang membantu dalam hukumannya bervariasi antara 7 sampai 15 tahun penjara. Bahkan bila tenaga kesehatan seperti bidang atau dokter, ancaman hukumannya dapat ditambah dengan pemecatan dari profesi jabatannya. Perlindungan atas hak untuk hidup tidak hanya berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain atau pembunuhan, tetapi juga terkait dengan tindakan penganiayaan. Penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP memberikan ancaman hukuman mulai dari 7 bulan sampai dengan 20 tahun. Bahkan dimungkinkan untuk ditambahkan dengan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Beberapa perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain seperti yang diuraikan di atas adalah didasarkan atas kesengajaan. Berdasarkan pasal 359 KUHP, jika perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain diakibatkan oleh ketidaksengajaan juga diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Dalam KUHP masih terdapat pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar perlindungan atas hak untuk hidup bagi setiap orang. Dalam pasal 304 KUHP merumuskan bahwa melarang siapapun untuk secara sengaja membiarkan orang lain dalam kesengsaraan, sedangkan berdasarkan hukum, ataupun atas dasar perjanjian, orang tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan ataupun pemeliharaan kepada orang lain. Bagi mereka yang melanggar kewajiban dapat diancam dengan hukuman selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Pasal-pasal berikutnya yaitu pasal 305 sampai dengan pasal 309 terkait erat dengan pasal 304 KUHP, dengan memberikan ancaman hukuman yang berbeda-beda. Ancaman hukuman yang paling berat adalah pasal 307 yang memberikan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun penjara bagi orang tua baik bapak maupun ibu yang menaruh anaknya di bawah umur 7 tahun di suatu tempat dengan maksud untuk dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud supaya terbebas dari pemeliharaan anak, namun anak tersebut meninggal dunia. Rumusan-rumusan yang terdapat di dalam KUHP tersebut harus dibaca dengan mengacu kepada UUD 1945 dan juga dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,
sebagai suatu cara negara memberikan perlindungan atas hak untuk hidup setiap orang secara bersamaan juga memberikan kewajiban kepada orang lain untuk menghargai dan melindungi hak untuk hidup orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak untuk hidup merupakan suatu prinsip yang melandasi dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perlindungan atas hak anak. Pasal 2 dari undang-undang ini menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi a. Non-diskriminasi, b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d. Penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam penjelasan dari undang-undang ini dinyatakan bahwa hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah salah satu dari asas-asas yang merupakan yang wajib dalam pelaksanaan dari perlindungan hak anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Hak untuk hidup yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan secara jelas diatur tentang larangan aborsi, yang dinyatakan dalam pasal 75 ayat L. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Walaupun dalam ketentuan selanjutnya ada pengecualian yang terbatas, tetapi perlindungan atas hak untuk hidup bagi anak yang belum lahir sangat jelas diatur dalam pasal ini. Bahkan dalam pasal 194, memberikan ancaman pidana bagi mereka yang melakukan aborsi selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Naskah ini disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BSDR. Demikianlah materi topik ke-6 Hukum dan Hak Asasi Manusia Channel Global Tutorial, bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih.